Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbana, mudah-mudahan yang hadir di majelis yang mulia ini ya Allah, kabulkanlah semua hajat-hajatnya ya Allah. Ya Allah, Engkau telah mengutus para malaikat-malaikat untuk turun membentangkan sayap-sayapnya dan mengamini doa-doa dan munajat kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, istajib du'ana ya Allah. Gantilah setiap langkah, setiap rupiah yang dikeluarkan, yang dipersembahkan malam hari ini ya Allah. Lipatan ribu kali lipat kebaikan Engkau ganti ya Allah. Kabulkanlah hajat kami ya Allah. Sehatkanlah badan kami ya Allah. Sehatkanlah badan keluarga besar kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, iqdi hawaijana. Ya Allah, di antara kami banyak yang punya tanggungan ekonomi. Engkaulah yang akan menanggungnya ya Allah. Jangan tinggalkan kami dari majelis ini ya Allah, kecuali hajat-hajat yang Kau kabulkan, kecuali beban-beban ekonomi yang Kau tanggungkan ya Arhamar Rahimin. Birahmatika wa izzatika ya dzal jalali wal ikram ya Allah. Kami yakin inni tawakkaltu ilaika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Notulen tulis penting ini. La taj'alid du'a, tulis artinya saja akan saya artikan. La taj'alid du'a talaban lil ata'. Jangan jadikan doamu sekedar permohonan akan karunia. Bal huwa nabdun au nabdul ubudiyyati fil khafa. Tapi rasakan setiap munajatmu sebagai detak penghambaan dalam sunyi yang setia. Fashkur ilahaka idh an'ama 'alaika bid-du'a. Bersyukurlah pada Tuhan saat Dia menganugerahkanmu untuk berdoa. Fahuwal munihah min ridhah wa bahai. Karena itu adalah pemberian dari ridha dan kemuliaan yang memancar darinya. Jangan jadikan doa hanya sekedar proposal kehidupanmu saja, tapi jadikanlah doa nafas penghambaan dan kesyukuranmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa adalah connecting ruhaniyahmu dengan kebesaran cahayanya. Doa bukan hanya soal permintaan dan dikabulkan, tapi doa adalah bentuk terindah seorang hamba di hadapan Pencipta dan Tuhannya. Doa adalah bentuk kasih sayang yang Allah berikan. Semakin kita mampu berdoa, itu tandanya semakin Allah cinta dan sayang kepada kita. Kadang-kadang dengan ujian kita baru mampu berdoa, tapi dengan segala kenikmatan yang ada, kita justru berdoa dengan tak mampu. Maka nikmatilah setiap nada doa yang kau panjatkan, karena sesungguhnya itu adalah rintihan kasih sayang yang telah Allah berikan. Al-Fatihah. Saya mungkin akan melanjutkan untaian atau puisi doa itu, tapi kasihan yang mencatat. Setengah jam mungkin bisa saya teruskan, tapi cukup itu saja. Nanti akan ditulis
nanti kalau jenengan pulang, anak jenengan bertanya, ibu dari mana? Jawab, ibu dari berdoa. Kata guru ibu, doa adalah rintihan kasih sayang terbaik seorang hamba yang diajarkan oleh Tuhannya. Katakan kepada mereka, istri Anda yang tidak ikut, suami Anda yang tidak ikut, doa adalah posisi terindah seorang hamba di hadapan penciptanya. Doa laksana untaian puisi, bukan sekedar meminta dan ijabah, tapi dia adalah retorika cinta dari yang maha mencintai untuk mereka semua yang sangat dikasihi. Saya ini karena ada beberapa yang tidak bahasa Jawa, tidak bisa menikmati bahasa Jawa. Matur nuwun, ada Kiai Bahrul dari Bangkalan bersama Bunyai dan anak-anaknya hadir. Coba yang dari Bangkalan, mana coba? Angkat tangan. Yang dari Bangkalan, Masya Allah. Kiai Bahrul ini murid kesayangannya Kiai Zubair. Saya hampir 2 minggu ini, mohon maaf saya tidak mengeluh, tapi saya ingin bercerita. Saya terus terang sakit karena satu ayat. Ayat itu sungguh menyinggung dan menyayat hati saya. Ayat yang sepertinya familiar, ayat yang sepertinya kita semua hafal, tapi ternyata Allah simpan begitu kalimat tegas di belakangnya. Ayat itu jenengan semua hafal, tapi belum tentu terusannya jenengan perhatikan. Allah itu dawuh pada kita semua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguh aku telah menciptakanmu wahai manusia. Sungguh aku tak menciptakanmu, sungguh aku tak akan pernah mau menciptakanmu kecuali engkau beribadah kepadaku. Terusannya, ma uridu minhu min rizqin wa ma uridu minhu ayyut'imun. Kata Allah, ya Allah, aku tidak butuh uangmu, aku tidak butuh besaran rezeki yang kau terima dariku. Aku gak butuh, gak ngenteni sogehmu, aku gak ngenteni cukupmu, aku gak ngenteni cukupmu, aku gak ngenteni sehatmu, aku gak ngenteni kau bisa mengumpulkan harta, aku gak ngenteni, bukan Allah. Wa ma uridu minhu ayyut'imun. Aku isok mangani awakmu, kata Allah. Aku sendiri makan awak. Dan aku gak butuh kau suapi makanan kepadaku seperti aku menyuapi makanan kepadamu. Allah. Saya dibuat sakit dengan ayat ini. Rasanya seperti disayat hati.
kurang ajar sekali saya ini di hadapan Allah. Itu su'ul adabnya saya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, wa ma khalaqtu, mafhumul mukhalafahnya, seandainya aku tahu kau di dunia hanya mengumpulkan harta bendamu, seandainya aku tahu kau di dunia hanya hidup untuk anak dan istrimu, seandainya aku tahu kau hanya semangat mengaji dalam sehat dan kelonggaranmu, dan seandainya kau tahu, seandainya aku tahu, kata Allah, kau hanya taat dalam kesehatanmu, kau hanya mau taat dengan ketercukupan harta bendamu, maka aku tidak akan pernah menciptakanmu, kata Allah. Saya kasih ilustrasi. Ada seorang ibu atau ayah, wahai ayah, dengarkan wahai ayah. Ada seorang ibu, ada seorang orang tua yang sejak kecil ditimang anaknya, disekolahkan. Kalau bahasa musyrik kecilnya hari ini, dibandani. Hati-hati orang tua yang merasa membandani anak, karena sesungguhnya Allah lah yang menghidupinya. Dibesarkan, merasa membesarkan. Kemudian singkat cerita, anak ini dewasa, pinter, kemudian keluar dari rumah bertahun-tahun tidak kembali. Ya, anaknya sudah gede, sudah pinter cari duit, sudah pinter ngajar, sudah profesor, sudah doktor, sudah pinter berjalan kaki yang dulu jalan kakinya diajari oleh orang tuanya, kemudian bisa berjalan, bahkan nyetir mobil. Kemudian anak ini pergi berpuluh-puluh tahun meninggalkan orang tua. Saya ingin bertanya dan tolong jawab dengan jujur, sejujur-jujurnya. Jika Anda orang tua yang ditinggal oleh anak yang luar biasa hebatnya ini, puluhan tahun, apa yang Anda harapkan dari anak? Satu yang Anda harapkan, nek isok nyambut gawe yo mbok yo kirim duit tuh. Atau yang kedua, ayut imun, nek wis pinter, wis dewasa, puluhan tahun ninggalkan keluarga, mbok yo ngirim makanan, bapak ibu dikirim makanan. Atau yang ketiga, nah bapak gak butuh duitmu, bapak gak butuh kiriman pangananmu, balik yo, kembali. Nomor berapa jawabannya? Jawab yang keras, nomor berapa? Kalau Anda orang tua yang ditinggal puluhan tahun itu, orang yang sehat akan menjawab, nah ibu gak butuh duit, nah ibu gak butuh makanan yang kau kirim, kembali pulanglah ke rumah ibu, nah. Betul? Bapak juga akan kembali, nah kembali ke ayah, aku pengen delok awakmu, nah. Gak usah gawa duit sak tumpuk, gak usah gawa makanan sak truk, sak gudang, kembali saja bapak sudah senang. Betul? Bayangkan Allah yang menciptakan kita, fafirru ilallah, kembali pada Allah, kembalilah pada Allah. Kita kemana aja selama ini?
di azan-azan sholat kita bilang ya Allah sih, ya Allah kulo sih nyambut damel. Di azan-azan kita sih ya Allah kulo sih pengen merikorin ya Allah. Di undangan-undangan majelis kita ya Allah sih, ya Allah kulo tasik ikhtiar niki ya Allah. Seta ya Allah kulo tak niki kewajiban kulo dadi ibu dadi wong tua. Seta ya Allah kulo tak maringi mangan anak-anak kulo kok nek gak punya gawe kok gak mangan. Sejak kapan Bapak Ibu? Saya nggak tahu perasaannya Allah. Seandainya Allah punya perasaan, pasti akan sangat sedih sekali melihat kita nelongso. Kita hanya bermunajat ketika kita sangat kepepet, ketika kita sangat mentok. Bahkan untayan doa kita tidak lebih dari sampah. Coba dengan angan-angan tunggu kita ini ya Allah jaluk kabeh, jaluk dunia yang paling akeh. Kita menunda ketaatan kita di hadapan Allah dengan urusan-urusan yang sebenarnya bukan urusan kita. Saya ya Allah, saya mau sedekah sih ya Allah kalau tak lupa-lupain. Saya mau bersedekah tapi saya saja nih pengen hati nyumbang masjid tapi sebentar, kebutuhan saya masih banyak. Saya tahu bahwa pelajaran Jawa kepada orang tua itu besar pahalanya, tapi ya Bu, cek lompok-lompok Bu. Saya tahu bahwa saya tahu ilmunya, bahwa ganti kepada guru adalah sama dengan ganti kepadamu ya Allah. Tapi aku tak nyukupi kebutuhanku sih ya Allah, tunggu dulu. Kita terlalu jauh lari dari Allah. Langkah kita begitu berat dengan hijab-hijab keinginan dunia kita. Bahkan nyaris di dalam sholat pun, di dalam doa pun, isinya adalah semua keinginan tentang dunia. Kapan ya kita ya Allah berdoa ya Allah, aku rindu keindahan wajahmu ya Allah. Ya Allah terima kasih kasih sayangmu ya Allah, hari ini Kau telah memberikan ruang yang cukup, lubang yang cukup hidungku untuk bernafas dan bertasbih dengan nafasku. Kita sangat sibuk jauh dari Allah, maka fafirru ilallah. Kata Allah, nak mulai yo nak, aku sing mangan awakmu. Nak mulai yo, awakmu nek mulai anak putumu aku sing ngurusi nak kembali kata Allah nak. Seperti seorang ibu yang rindu ditinggal anaknya puluhan tahun, nak pulang nak. Saya merasa diri saya ya Allah, cek temen aku di hadapan Allah. Apa yang abadi dalam kehidupan ini? Saya pernah melihat sebuah bangunan ketika gempa Lombok terjadi. Tanggal 17 gempa, tanggal 18 saya pergi ke Lombok mengantarkan bantuan kemanusiaan. Ada bangunan 3 lantai, sangat indah, ambles. Silahkan jenengan putar lagi di YouTube ketika terjadi tsunami, ketika terjadi gempa. Nyaris semua teriakan adalah ya Allah.
Tidak ada teriakan itu. Mana anakku, mana ibuku, mana gak ada. Ya Allah. Jadi Allah itu, saya ini Allah. Mungkin Allah mangkel sama kita ya. Cinta kita selalu mengajukan syarat. Rindu kita selalu dikarenakan sebab. Awak dewi ini wis ambruk, wis kepepet, wis jenuh, baru seakan-akan rindu di hadapan Allah. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Malu kita. Saya mengikuti teman-teman yang masuk pada fase kehidupan. Orang bilang itu, orang kalau umur sudah mau menginjak 60 tahun, maka 50% kekuatannya akan diambil oleh Allah. Giginya, penglihatannya, kakinya. Bayangkan 60 tahun manusia akan diambil separuh dari kekuatannya. Kalau jenengan 40, 20 tahun lagi. Kalau jenengan 50, 10 tahun lagi. Dan 60 sampai 63 adalah umur kematian umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya dengan ayat yang tadi, wa ma uridu minhu min rizqin, ma uridu minhu min rizqin wa ma uridu minhu ayyut'imun. Sudah malu berdoa, izin minta sama Allah itu malu. Biasanya kalau subuh saya itu doa panjang dengan anak-anak, sekarang tuh malu karena sudah terlalu banyak yang Allah berikan. Kita saja yang kadang-kadang lupa berterima kasih. Demi Allah, saya merawat guru yang kena stroke di pesantren. Guru ini setiap bulan kita kirimi sembako. Ini tahadus bin hikmah, mudah-mudahan Allah ridha dan jadi pelajaran kita. Kena serangan stroke, mati separuh. Kemarin saya jenguk, setelah 3 bulan, hampir setiap bulan kita kirim uang dan sembako untuk beliau. Dan saya nggak peduli jasanya apa di pesantren, nggak peduli, nggak perlu berjasa. Saya yang butuh agar saya bisa melihat kasih sayang Allah lebih nyata. Kemarin saya jenguk, bilang beliau jauh lebih tua dari saya. Beliau manggil saya Habibie, terima kasih. Justru ketika saya sakit, Allah gerojot rezeki pada saya. Dulu saya sembuh, bisa ngajar ke sana kemari, saya nggak bisa biayai anak saya sekolah. Tapi sejak saya dikasih Allah stroke, saya bisa melunasi tanggungan sekolah anak saya, plus saya bisa beli motor. Saya sakit, justru saya bisa beli motor. Dulu saya sehat, saya kerja, saya ngajar, saya nabung, saya tidak pernah bisa membeli motor. Bahkan mengganti ban motor saya nggak bisa. Tolong jangan lupa masuk pintu, nak. Tolong. Ayo orang tuanya. Dulu saya sehat, saya kerja. Dulu saya sehat, saya nabung.
Dulu saya sehat, saya ngajar, saya tidak bisa biayai anak saya. Dan jangankan beli motor baru, saya ganti ban motor saya. Biasanya kalau bannya tipis minta uang saya. Dan saya sangat berbahagia minta itu. Ganti roda yang tipis saja saya nggak bisa. Sekarang saya dikasih stroke, justru saya bisa beli motor kan. Tambah sugih kula pas sakit, ya Allah. Sampai katanya ya opo, bahwa yang mencukupkan adalah, yang mengkayakan adalah, yang belikan motor sopo Allah. Dikirim penyakit stroke, mati separuh. Saya terapi berkali-kali. Sekarang sudah bisa, curhatannya, saya sudah bisa naik motor dari Jombang sampai ke Pare. Cuman saya, kata beliau, cuman saya kalau jaga kanan pasti ambruk karena kanannya belum kuat. Saya pergi ke Amlambi ngajar, ternyata saya jatuh di tengah-tengah sambil ketawa. Saya bilang, sambil sudah jatuh dari motor berapa kali, berkali-kali, dan nikmat rasanya. Pak, sambil ngenteni stroke tak bisa memahami itu. Na'udhu, saya itu ya Allah nangis. Kita ini kurang ajar di hadapan Allah. Dan insya Allah mulai Selasa depan beliau mengajar walaupun dalam kondisi stroke. Saya bilang ngajar, nanti sehat. Kita atur rutenya, naik motor dari sini ke sana, terus gandol mobil, ada mobil yang lewat nanti. Bilang matur ke saya, Bi, kok bisa ya? Justru ketika saya stroke saya bisa beli motor. Saya dulu sehat setengah mati ngumpulin. Sekarang 3 bulan beliau sehat, alhamdulillah, sudah bisa bicara, sudah tangannya sudah dilatih, sudah bisa sungkem ke saya meskipun dipapah. Ya Allah, betapa kasih sayang luar biasa. Kita harus sadar betul bahwa yang membagi rezeki adalah Allah. Saya demi Allah tidak melarang jenengan bekerja, bukan. Saya ingin kita belajar memahami bersama-sama bahwa Allah lah yang membagi rezeki kita. Allah lah yang punya hak prerogatif kita tertakdir kaya ataupun tertakdir miskin. Allah lah yang punya hak prerogatif menentukan kadar berapa dan kapan kita harus dibagikan rezeki. Kita dengan Allah berjarak ruang hampa bernama nafsu. Sekali lagi, kita dengan Allah berjarak ruang hampa bernama nafsu. Nafsulah yang membuat kita letih tubuh kita. Yang bikin hasud datang itu karena ada nafsu ruang kosong itu di hadapan Allah. Yang bikin kita itu males adalah nafsu kita. Yang bikin kita itu tersinggung di antara ruang kosong yang ada adalah nafsu kita. Ya akhi, ad-dinun nasihah. Rasulullah SAW menasihati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ibnu Umar dan anaknya. Wahai saudaraku, ad-dinu nasihah. Agama adalah nasihat. Inti beragama adalah nasihat. Maka ruang kosong inilah yang perlu kita rawat. Ruang kosong inilah
yang perlu kita rawat, dan setiap hari kita berusaha memahami ruang kosong ini agar tidak ada celah di antara kita dengan Allah. Ya Latif, ya Latif. Maka betul kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, mereka yang dengan kenikmatan Allah tidak kunjung mendekat, maka Allah pasti akan seret dengan kehinaan, dengan ujian, dengan kekurangan, agar dia mendekat pada Allah. Barang siapa yang tak kunjung mendekat atas kenikmatan, barang siapa yang tak kunjung mendekat kepada Allah atas kenikmatan yang sudah diberikan, maka Allah akan seret dengan ujian dan kehinaan agar datang pada Allah. Kita ini serakah, biyen gak iso apa-apa, pingin iso apa-apa, biyen gak duwe apa-apa, pingin duwe apa-apa. Padahal al-insanu ya'ti bila syai'. Manusia sesungguhnya datang dan lahir tanpa sesuatu apapun. Wa yuhawilu fi jam'i kulli syai', dan berusaha ketika masa hidupnya berusaha mengumpulkan segala sesuatu. Wa yadhhabu bila syai', dan akan meninggal tanpa sesuatu. Walakinnallaha, akan tetapi Allah yuhasibu ala kulli syai', tapi Allah akan menghisab atas semua yang pernah diikhtiarkan untuk dikumpulkan manusia selama di dunia. Allah akan meminta pertanggungjawaban kita. Mudah-mudahan mujizat kita, saya tidak melarang kita, panjenengan khususnya, untuk meminta pada Allah, tidak, tapi perindahlah munajatmu, perindahlah doamu, perindahlah permintaanmu di hadapan Allah, sampai Allah itu nguku, nyun sewu, Allah itu nguku. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, innallaha hayyun, sesungguhnya Allah maha hidup, maha pemalu. Yastahi min du'a ibadih, Allah maha pemalu, Allah malu jika tidak mengabulkan doa hambanya. Maka sesungguhnya tangan yang mengadah di hadapan Allah, la yarudduhu sifra, tidak akan Allah kembalikan dalam keadaan yang hampa dan kosong. Sampai Allah mengatakan, hei ibadi, aku kijani izin, gak mungkin sampean berdoa tidak aku kabulkan. Bahkan aku malu jika kau mengangkat tanganmu di keharibaanmu, lalu aku kembalikan tanganmu dalam keadaan kosong. Bayangkan Allah sampai dawuh begitu. Itu sudah moko banget itu Allah. Maksudnya kau gak percaya tapi aku. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kita yang terus merengek,
Tiap hari kita merengek, ya Allah niki derek, ya Allah, ya Allah niki derek, ya Allah, ya Allah niki sambil dengan orang, ya Allah, ya Allah niki sambil paringi lancar, ya Allah, ya Allah anak kula, ya Allah anak situ selesai, anak kula situ, ya Allah, ya Allah anak situ selesai, anak kula situ, ya Allah. Setelah itu diuji dengan anak kula sampun manten putu kula, ya Allah. Bayangkan, lalu kapan Anda kembali pada Allah? Ayo kita perindah munajat kita. Ayo kita penuhi munajat kita dengan kesyukuran di hadapan Allah. Allah sudah berjanji, ya ibadi, wahai hambaku, jika kau bersyukur dan berterima kasih kepadaku, maka aku pasti akan tambah nikmatku. Untuk apa kau kumpulkan seluruh hartamu jika faktanya Allah menjauhkanmu darinya? Untuk apa kau jaga kesehatanmu, tapi nyatanya Allah semakin jauh darimu? Untuk apa kau pertahankan mimpi kehidupanmu, tapi Allah menjauhkanmu dari mimpi akhiratmu? Dan untuk apa? Lebih baik hancur tapi bersama Allah. Lebih baik sakit tapi bersama Allah, ketimbang sehat tapi dijauhi Allah. Mending miskin seperti Rasulullah tapi digandeng Rasulullah dan disambut oleh Allah, ketimbang kaya tapi penuh dengan kecongkakan, penuh dengan keraguan, penuh dengan kesombongan dalam hati. Sampai Rasulullah itu berdoa sambil menangis, Allahumma ahyina miskina, ya Allah hidupkanlah kami dalam keadaan miskin. Wa amitna miskina, dan matikan kami dalam keadaan miskin. Wahsyurna ma'a ibadikal masakin, dan kumpulkanlah kami kelak dengan hamba-hambamu yang miskin. Lalu kita menggebu-gebu ingin menjauh dari Rasulullah SAW. Saya suatu hari saya tumbuh besar di rumput. Itu kalau motor sisipan saja harus berhenti. Kalau mobil maka harus ada 2 orang yang nyegat agar tidak sisipan mobil kami. Saya, ya Allah, kapan ya di rumah kok iso aku mobil kapan? Dan ternyata saya sudah lupa kata-kata itu puluhan tahun yang lalu. Saya baru sadar saat ini bahwa saya diberi oleh Allah, jangankan 1 mobil, 61 mobil bisa parkir di halaman rumah saya. Lalu saya harus minta apa lagi di hadapan Allah? Saya lahir dan tumbuh dari gang kecil. Saya merasa Allah begitu sayang pada saya. Allah begitu sayang pada kita semua. Kita yang sering dan masih sering ingin terus
terus mendikte kehidupan ini menurut versi kita, bahagia versi kita, sugih versi kita, terhormat versi kita, mulia versi kita. Kita tidak peduli dengan versi yang menciptakan kita, sampai kita lupa pulang kepada Allah. Saya yakin jawabannya, jika Anda semua adalah orang yang ditinggal puluhan tahun oleh anaknya, pasti Anda semua akan mengatakan, nah, ibu gak butuh dunyamu, nah. Sik talah pukul aku wis oke, aku mantuk, boten mantuk. Ibu juga gak butuh makanan yang kau kirim setiap bulan, nah. Ibu hanya butuh sampean mantuk. Saya yakin kita yang sudah sangat jauh dari Allah ini, Allah hanya satu kata, fafirru ilallah, pulanglah kepada Allah, irji'u ilallah, pulanglah pada Allah, kembalilah pada Allah. Ma uridu minhu min rizqin, kata Allah, aku gak butuh urusan rezekimu, aku gak butuh tabungannya. Wa ma uridu ayyut'imu, aku juga tidak butuh makanan-makanan. Al-Fatihah. Salatullah salamullah ala
10 menit lagi kita selesai jam 9 sesuai dengan permintaan jenengan ngaji sampai jam 9 saja biar besok tidak mengganggu pekerjaan. Saya ingin suaranya yang tulus salawatnya. Kita akan di akhir sesi ini saya buka satu paragraf saja dari kitab Haqaiqut Tasawuf. Tapi tolong berjanjilah bahwa bersolawatlah dengan hatimu, bangunlah kerinduan dalam hatimu. Bersolawatlah seperti para malaikat bersolawat kepada Rasul. Bersolawatlah dengan kerinduan tanpa ada hajat apapun dalam diri kita. Hajatnya adalah diakui oleh Rasulullah SAW. Bersolawatlah dengan hati, bersolawatlah dengan kerinduan, bersolawatlah dengan cinta, with your love. Bukan dengan nafsu, bukan dengan hasrat, bukan dengan keinginan. Tinggalkan semua keinginan hanya malam ini saja, karena sesungguhnya semua yang diminta, yang kita minta, bahkan yang tidak kita minta pun sudah Allah berikan semua. Bersolawatlah dengan hatimu, tidak hanya dengan lisan. Saya minta lampunya dikurangi. Lagi. Ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
Maksimal 15 menit lagi ya. Boleh? Sekarang jam 9. Ya Allah, mudah-mudahan Allah ampuni saya. Bikin jenengan agak terlambat. Qala ta'ala wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Wahai manusia, sungguh jangan pernah kau ikuti orang-orang yang melalaikan hatimu dari zikir kepada Allah. Wattaba'a hawa, dan justru mereka lah yang mengajakmu kepada hawa nafsu. Wa kana amruhu furudha, dan sesungguhnya mereka atau urusan mereka adalah urusan yang merugi. Jangan banyak berinteraksi dengan orang-orang yang melalaikan hati kita dari zikir kepada Allah. Wattaba'a hawa, dan justru mereka yang memancing hawa nafsu kita. Wa qala Fakhruddin Ar-Razi, qala al-alama Fakhruddin Ar-Razi fi tafsirihi, dan Syekh Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya mengatakan, walillahil asmaul husna, sesungguhnya hanya untuk Allah lah asmaul husna atau pujian-pujian kebaikan itu diperuntukkan. Ai innal mujiba lidukhuli jahannam, sesungguhnya yang menjadi syarat mutlak seseorang dimasukkan dalam neraka jahannam, wal ghafla an dzikrillahi ta'ala, adalah mereka yang lupa dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mukhallis min adzabi jahannam, dan orang-orang yang sungguh dihindarkan oleh Allah dari azab jahannam, azab neraka jahannam, wa dzikrullahi ta'ala, adalah mereka yang senantiasa mengajak kepada zikir kepada Allah, adalah mereka yang senantiasa pandangannya, pendengarannya, bicaranya, lisannya tidak lepas dari zikir kepada Allah. Wa ashabul dzauqi wal musyahadah yaziduna min arwahim annal amru kadzalik, dan sungguh orang-orang yang telah meninggal dari para kekasih-kekasih Allah bersaksi bahwa itulah yang sesungguhnya terjadi di hadapan neraka jahanam. Orang-orang yang senantiasa berzikir diselamatkan oleh Allah, dan orang-orang yang senantiasa lalai dari Allah, maka dia disiksa oleh neraka jahanam. Fa innal qalba idza ghafala an dzikrillah fa aqbala ala dunya wa syahwatihi, jika hati itu lupa akan ingat pada Allah, lupa akan zikir kepada Allah, fa aqbala ala dunya, kemudian dunia masuk di dalam hatinya, dan syahwat itu menyelimuti dan menguasai hati dan pikirannya. Waqa'a fi babil harsi wa zamhariril hurman, maka dulu sungguh mereka telah terjatuh dalam kemarahan Allah, mereka telah terjatuh dari hamba yang diharamkan Allah. Wala yazalu yantakil min ruhbati ila ruhbah, dan sungguh mereka akan letih berpindah dari satu nafsu ke nafsu yang lain. Wa man talaba ila talabin, mereka meminta satu permintaan belum diijabah, mereka masih meminta hal yang lain. Wa min dzulmatin ila dzulmah, dari satu kegelapan yang lain. Fa idza infataha ala qalbihi bab dzikrillah, sungguh mereka yang telah dibuka oleh Allah kenikmatan zikir pada Allah, wa ma'rifatillah, dan tahu betapa indahnya Allah, betapa luar biasanya Allah, betapa welas asihnya Allah. Takhallasa min niranil afat, sungguh mereka terlepas dari kesengsaraan dunia dan kesengsaraan akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
Bapak Ibu sekalian, tibalah kita di ujung pertemuan kita setelah 2 bulan tidak bertemu di tempat ini. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali dalam kondisi yang lebih bahagia. Tanggal 25 Agustus ya Bu Sari, 24 Agustus hari Ahad kita insya Allah berjumpa kembali. Kita ajak sahabat kita, kita ajak suami kita ajak anak-anak kita ajak istri kita yang hari ini mungkin belum ikut meski telah berjanji dalam hidupnya. Kita ajak orang-orang yang kita sayang, kita ajak teman-teman kita yang masih banyak kehidupannya hampa, kering, hatinya kering. Semakin dunia dicari semakin kering hatinya, semakin banyak diberi rezeki semakin bingung pikirannya. Semakin diberikan kesehatan, kekuatan, semakin dia tidak tahu cara kembali pada Allah. Ajak mereka datang ke sini. Semoga Allah ridho dengan ikhtiar kita. Maka mandalla ala khairin, kata Rasulullah, orang-orang yang menunjukkan jalan kebaikan kepada mereka yang sedang dan merasa tersesat, maka dia mendapatkan pahala seperti yang ia lakukan. Maka menunjukkan jika Anda datang dengan membawa seseorang yang sedang bingung, sedang tidak tahu arah, Anda mendapatkan pahala majelis ilmu dan pahala menunjukkan seseorang ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku rumah tasma'un, khusus kali ini kita tidak berdoa karena dari awal ucapan kita adalah doa. Allah tahu apa yang kita inginkan. Sungguh Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan. Tak perlu kau bercerita, Allah sudah cukup tahu akan semuanya. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Saya tentu banyak salah ucap, banyak salah tindakan. Tolong maafkan saya. Seperti Anda kelak akan tahu ketika menjadi orang tua, ketika menjadi guru, bahwa guru pun, nabi pun pasti akan diuji dengan kelemahan manusiawinya. Tapi saya yakin amwatuna tawilah wa hayatuna qasirah. Kehidupan kita pasti pendek dan yang panjang adalah kematian kita. Irji'u ilallah, kembalilah pada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustazah Laili Abidah. Fadhil. Intisari Kajian Tasawuf Ahad 20 Juli 2025. Ada satu kalimat indah yang berarti, jangan jadikan doamu sekadar permohonan akan karunia, tapi rasakanlah. Betul.